Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial yaitu cara merakit power SOC 506 ya. Itu teman-temannya 506 500 watt ya, outputnya kurang lebih gitulah ya teman-teman. Nah seperti ini bungkusnya teman-teman. Jadi ini dari basic ya, dari proses cara merakit PSU nya tanpa PCB. Ini basicnya untuk pemula ya teman-teman. Jadi kalau yang sudah ahli ya, sudah master ya, silahkan simak aja teman-teman. Bungkusnya seperti ini teman-teman ya. Nah di sini saya sudah pasang untuk transistor ke pendinginnya. Jadi teman-teman saya rasa nanti hanya tinggal saya jelaskan aja urut-urutannya seperti apa sih ya, cara pasang baik dari PSU ke trafo ke driver teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini saya yang pertama saya akan saya tunjukkan dulu yaitu cara pasangnya. Ini sudah saya pasang tapi saya jelaskan dulu, jadi teman-teman biar tidak terlalu lama teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakan transistor itu yaitu dengan kode 2922 yang ini teman-teman, 2922 dan juga 2SA1216. nanti akan saya taruh di bawah ya untuk apa ya, untuk itulah apa namanya, untuk transistornya kodenya teman-teman. Nah untuk yang 2922 ini adalah untuk yang NPN atau dialiri tegangan plus ya, plus pada PSU plus atau lebih tepatnya VDC plus. Sedangkan yang 2SA1216 itu adalah untuk PNP atau untuk VDC negatif. Jadi proses pemasangannya seperti ini. Nah di drivernya ini kan sudah ada ya, sudah ada semacam tulisannya itu C3858 ya. Bentar ya, C3585, C berapa tadi gak kelihatan ya teman. Nah pokoknya di sini teman-teman, pokoknya yang ada plusnya untuk sekun yang plus teman-teman bisa lihat. Nah sekun yang plus ini adalah untuk bagian yang ke transistor jenis NPN ya, atau 2922 teman-teman. Jadi di sini teman-teman, nah teman-teman bisa lihat ya, ini untuk plusnya. Di sini adalah kodenya 3858 ya. Ini juga kode dari, ya bener teman, ini juga kode dari transistor Sanken tapi yang super, kelihatan ya, 3858. Ini juga untuk kode transistor Sanken ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ini tinggal dikasih kabel, tinggal disearahkan seperti ini. Jadi teman-teman pasti bisa ya. Ini untuk 2922 atau untuk NPN adalah yang VDC plus, sedangkan yang PNP ya kodenya Sanken 2SA1216 itu untuk VDC negatif. Di sini sama untuk keduanya teman-teman ya. Oke, sampai sini udah tahu ya teman-teman ya. Jadi untuk jenis NPN itu angkanya bisa dikatakan angkanya yang paling banyak, sedangkan yang PNP itu angkanya yang paling dikit itu teman-teman ya. Jadi kalau di kodenya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa untuk bagian seperti ini saya singkirkan dulu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan cara step by stepnya ya. Terus saya menggunakan untuk PSU ya, saya PSU nya itu saya menggunakan Elko, yaitu mereknya Epsilon. Teman-teman nggak harus merek Epsilon, merek lain juga mau salah. Ini dengan ukuran 63 volt 10.000 mikro teman ya, 63 volt 10.000 mikro teman bisa lihat ya. Nah, 63 volt 10.000 mikro. Jadi 2 biji Elko aja teman-teman ya. Jadi 2 biji Elko aja. Sedangkan untuk bagian diodanya saya menggunakan dioda sisir atau dioda break, ini 8 ampere. Nah teman-teman bisa di atasnya 8 ampere juga nggak apa-apa, tapi ini contoh aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai yang 25 ampere atau 15 ampere juga bagus ya. Nah ini tuh bagian dioda yang ke PSU utama ya, PSU untuk power amplifiernya teman-teman ya, untuk drivernya ya teman-teman.
Terus saya tunjukkan lagi untuk bagian PSU non simetris, yaitu ini adalah untuk menagai tune control. Saya menggunakan elko ukuran 25 volt 1000 mikro, teman-teman. Bisa lihat diodanya teman-teman bisa pakai 2 ampere atau 3 ampere. Ini satu aja, satu dioda, karena trafo yang saya pakai ini adalah trafo non CT seperti ini. Trafo tegangan ekstranya itu non CT teman-teman, tapi tegangan utamanya CT, yaitu 5 ampere kecil teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 5 ampere kecil, mungkin budgetnya belum cukup untuk beli trafo yang besar, ingin melihat suara dari driver tune resist atau driver SOCL 506 yang lainnya, teman-teman mungkin sementara bisa trafo kecil dulu, nggak apa-apa. Nanti kita bisa taruh di 25 volt atau 32 volt, nggak ada masalah teman-teman. Kalau saya sarankan, kalau teman-teman mau baru beli driver, itu sebaiknya ditaruh di VDC, ditaruh di tegangan terendah dulu ya, misalkan 18 volt atau mungkin 25 volt juga boleh. Kalau ada 18 volt taruh saja di 18 volt dulu teman-teman, agar supaya teman-teman untuk drivernya itu tidak kaget tuh, biar apa ya, biar apa ya, nanti biar untuk kedepannya biar apa, biar gak kaget itu teman. Kalau misalkan terjadi kekeliruan atau apa, untuk apa ya, terhindar terjadinya ya, terjadi yang namanya kerusakan pada komponen. Oke teman-teman ya, jadi ya oke, ini saya singkirkan dulu teman-teman. Nah, sedangkan untuk tune controlnya saya pakai tune control yang menggunakan menggunakan DC atau menggunakan tegangan non simetris. Jadi seperti ini hanya biasa aja, bass treble volume gitu aja. Nah seperti ini, karena itu ini adalah untuk basic, untuk pemula, jadi saya menggunakan tone yang biasa aja teman-teman. Nah di sini adalah untuk outputnya, output pada tune control, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah untuk output pada tune control. Nah ini adalah outputnya, sedangkan yang ini adalah untuk inputnya, jadi sudah saya pasang kabel. Nah di sini adalah untuk inputnya, sedangkan yang ini adalah outputnya, dan plusnya itu adalah untuk tegangan untuk suplai tune control ya teman-teman ya, di sini. Nah nanti saya groundnya saya taruh sembarang, yang penting ini ground ya, ini ground saya taruh di sini teman. Saya taruh di sini, meskipun sebenarnya ini bukan jalur resminya kejauhan, tapi ini tetap aja ini ground ya, maksudnya ke ground, karena saya taruh di sini teman-teman ya. Ini adalah bagian merah putih, itu bagian untuk tegangannya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini saya singkirkan dulu. Kita proses yang pertama, proses pertama ini kita melakukan yang cara merakit PSU untuk drivernya dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk driver powernya kita rakit terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan merakit PSU-nya dulu, teman-teman bisa ikutin saya ya teman-teman. Nah di dioda di sini itu ada yang namanya kutub negatif sama kutub positif. Jadi ini dioda break, tapi kalau teman-teman mau menggunakan dioda batang itu harus menggunakan 4 biji nanti teman-teman ya. Kalau misalkan non CT bisa pakai 2 biji juga bisa teman-teman ya, kalau non CT ya, tapi harus, kalau satu nggak bisa karena kan simetris ya. Nah oke teman-teman, di sini ada bagian kutub positif dan kutub negatif. Nah sedangkan yang di tengah itu adalah untuk AC, VAC yang ke trafo. Ini ke trafo ya, nanti ke trafo, yang bagian VAC nya ke trafo. Sedangkan ini adalah untuk bagian plus pada elko, sedangkan yang ini negatif pada elko teman-teman. Oke kita langsung aja cara proses pemasangannya teman-teman. Di sini kan plus ya, plus pada elko itu di sini. Nah ini plusnya, sedangkan yang ini negatifnya. Meskipun plusnya itu tidak ditulis dari pabrik, tapi ini adalah bagian negatif, sedangkan yang ini adalah bagian plusnya ya. Nah oke, kita seperti ini, kita untuk gabungkan, kita atau pasang dulu bagian diodanya teman-teman ya, seperti ini. Nanti kita bagian seperti ini kita solder terlebih dahulu ya teman-teman. Saya solder terlebih dahulu. Nah oke teman-teman, ini adalah untuk hasilnya. Meskipun ini sebelum final ya, setidaknya teman-teman harus tahu dulu proses pemasangannya seperti ini. Nah di dioda break di sini itu ada bagian positif, kita gabungkan atau kita hubungkan ke elko pada kaki yang positif seperti ini, teman-teman bisa lihat ya.
Ini ada tulisannya, sudah ada tulisan plus, sedangkan yang ini adalah negatif ya. Nah, di sini ada tulisannya negatif ya. Di sini ada negatifnya, bagian di sini itu bagian negatif. Kita hubungkan ke elko pada yang bagian negatif. Sedangkan yang ini adalah yang ke AC-nya, yang ke trafo ya, kedua ini tengah. Oke, sampai sini bisa paham ya. Dan bisa lihat ya. Nah, seperti ini proses cara merakit PSU tanpa PCB, teman-teman. Nah, oke ya. Terus langkah selanjutnya kita harus digabungkan dulu antara kutub positif sama kutub negatif pada elko. Di sini ada positif sama negatif, kita digabung pakai kabel seperti ini ya, teman-teman. Kita gabung dulu, kita solder terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah bagian untuk proses penggabungan PSU ya, dari dua elko dan juga sama diodanya sudah terpasang seperti ini. Nah, ini sebenarnya seperti ini udah selesai, tapi masih ada kurang, yaitu kabelnya ya. Sedangkan yang kabel warna kuning ini nanti kita hubungkan ke CT pada trafo. Sedangkan yang di dioda ini kita sambungkan ke VAC ya, ke AC pada trafo juga ya, teman-teman. Kita bisa pilih 25 volt atau 32, teman-teman. Ini saya sambung dulu, saya menggunakan kabel warna hitam ya. Jadi teman-teman, kabel warna hitam. Jadi saya solder dulu. Yang ini ke kuning sama hitam itu nanti apa ya, masuknya itu ke trafo, teman-teman. Jadi saya solder terlebih dahulu ya. Nah, oke teman-teman, ini ada tahap finishingnya ya, tahap selesainya. Jadi ini dua kabel ini nanti kita sambungkan ke trafo, sedangkan yang kuning ini kita sambungkan ke yang CT pada trafo, teman-teman. Oke, ini seperti ini ya gambarannya, teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman kalau menonton video saya menggunakan HP, teman-teman bisa screenshot. Teman-teman lebih mudah lagi kalau teman-teman screenshot gambar, terus teman-teman itu langsung tiru aja seperti inilah. Pokoknya tiru seperti ini, saya permudah dengan menggunakan bahasa saya sendiri ya, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, oke ya. Oke, saya kasih waktu 3 detik ya. 3 2 1. Oke, teman-teman, berarti sudah screenshot ya. Oke, teman-teman, kita singkirkan dulu, teman-teman. Nah, terus ini kan bagian PSU udah selesai, tapi kita masih perlu PSU untuk tune control ya. Jadi saya menggunakan tegangan ekstranya untuk PSU tune control, teman-teman. Jadi kita langsung bikin aja langsung di sini ya, teman-teman. Nah, ini saya permudah aja, teman-teman. Di sini kan trafonya kan non CT ya, untuk tekanan ekstra. Jadi 12 volt. Sebenarnya tune control itu 12 volt itu harus stabil untuk tune control. Tapi ini nggak apa-apa, teman-teman. Jadi ini saya masih bisa digunakan, masih bisa bekerja ya, teman-teman. Masih, intinya kalau 9 volt tuh tune control sudah lagi tidak bekerja, teman-teman. Biasanya sudah berkurang, suara malah kecil. Jadi 12 volt itu masih cukup lah untuk PSU tune control, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin punya trafo lebih ya, teman-teman bisa sendirikan untuk tune control. Atau kalau mau, kecuali kalau tegangan ekstranya itu non CT CT ya, jadi mungkin sampai 18 volt itu malah lebih bagus. Sedangkan ini kan 12 volt, tapi nggak apa-apa ya untuk pemula. Jadi teman-teman bisa ikutin saya aja, saya menggunakan tune control yang tadi ya, yang klasik. Oke teman-teman, di sini adalah bagian elko negatif ya, kita taruh di bagian yang bagian 0 pada trafo ya. Pada trafo ini kan 0 ya, pada trafo ini kan ada 0 ya. Nah, ini 0, kita solder di sini, teman-teman. Nah, sebentar ya, saya solder sini, saya solder terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi nah, oke teman-teman, ini adalah proses bagian PSU nya non simetris untuk di tegangan eksternanya sementara seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ini adalah untuk kaki negatif pada elko, kita sambungkan ke yang 0 ya. Kaki negatif pada elko kita sambungkan ke yang 0 pada trafo ekstra. Terus giliran yang bagian positifnya kita kasih dioda ya. Nah, bagian dioda ini kan ada cincin melingkar cincin ya. Ini bagian untuk positifnya ya, tertuju yang ke positif pada elko. Jadi sampai teman-teman jangan terbalik ya.
Kalau terbalik maka dioda ini panas, langsung biasanya gosong gitu. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah untuk bagian cincin warna putih, kita pasang ke kaki pada elko ya teman. Kita pasang dulu seperti ini ya teman. Jadi kita pasang dulu, saya solder terlebih dahulu ya. Nah oke teman-teman, ini ada selesai ya proses untuk bagian PSU yang untuk tune control yang tegangan ekstra. Ini bisa sebenarnya bisa untuk kipas. Kalau untuk kipas saya tidak menyarankan teman-teman digabung dengan tune control terus digabung dengan Bluetooth. Kipas itu biasanya dayanya cukup tinggi ya, tidak terlalu besar amat, tapi juga bebannya cukup lumayan. Kalau misalkan dikasih trafo 1 ampere itu 2 kipas kadang tuh anget ya, apalagi di tegangan ekstra yang kadang cuma 500 mA. Saya sarankan teman-teman tuh bikin PSU khusus kipas itu pakai trafo sendiri. Teman-teman nanti bisa lihat video yang saya sebelumnya, di situ ada cara merakit PSU khusus kipas ya. Itu sebenarnya ada 2 cara yang biasanya saya pakai. Saya menggunakan menggunakan CT dan non CT ya, itu bisa teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah ini untuk tune control aja seperti ini ya. Untuk sekali lagi saya ingatkan bahwa kipas itu kalau saya merakit power itu saya sendirikan, maksudnya saya kasih trafo sendiri. Jadi untuk tegangan ekstra pada trafo itu saya gunakan untuk yang beban yang ringan-ringan aja, nggak terlalu banyak gitu. Kipas itu konsumsi daya cukup banyak teman-teman ya, apalagi kalau misalkan tegangan ekstra pada trafo, nah itu trafo murni, trafo nggak murni tiba-tiba gosong, nah itu gimana ya, apa nggak ribet ya kan. Nah lebih baik dikasih trafo sendiri ya teman-teman. Nanti akan saya bikinkan konten di video selanjutnya ya, dari mulai proses pengemasan di box ya, nanti video selanjutnya yang akan datang. Ini teman-teman untuk cara merakit PSU non simetrisnya ini sudah seperti ini ya, udah selesai. Jadi ini tinggal pasang aja. Nah untuk bagian yang ini adalah kaki positif dan ini adalah bagian yang negatif ya, ground atau ibarat kata nol teman-teman, seperti ini ya. Nah teman-teman bisa langsung ambil HP, kalau menggunakan nonton video pakai HP teman-teman bisa langsung screenshot aja, teman-teman bisa ikutin. Nah, oke seperti ini. Langsung teman-teman saya kasih waktu 3 detik untuk difoto ya. Saya hitung mulai sekarang, 1 2 3. Oke aku udah percaya teman-teman sudah ambil gambar dan sudah foto. Untuk bagian ini udah selesai ya teman-teman. Jadi kita langsung aja pasang ya. Jadi untuk bagian PSU belakang udah selesai. Mari kita pasang untuk bagian pemasangan pada PSU untuk drivernya teman-teman ya. Oke di sini di tengah ini CT ya. Nah di tengah ini teman-teman bisa lihat ya, ada kabel warna hitam itu CT, sedangkan ini adalah untuk AC nya di sini 25 volt atau ambil 32 volt. Nah kalau saya ambil yang ke 32 volt bisa, 25 volt bisa, karena basic untuk pemula saya sarankan teman-teman bisa ambil di 25 volt untuk sementara aja. Nanti kalau sudah semuanya udah beres, sudah nggak ada masalah, nggak ada trouble, teman-teman bisa pindahkan ke 32 volt. Oke teman-teman, kita langsung solder aja. Ini bagian AC nya udah selesai, warna hitam tuh saya taruh di 25 volt ya teman-teman. Nah terus kita bagian yang ke CT warna kuning ini untuk CT ya, kita pasang dulu yang di sini. Nah ini udah selesai teman-teman bisa lihat ya, saya taruh di 25 volt. Nah seperti ini ya.
teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk bagian yang ke AC nya dioda yang di tengah tadi warna hitam kan ada 2 kabel, teman-teman bisa taruh di bagian AC pada trafo, yaitu saya taruh di 25 volt untuk sementara. Jika nanti sudah beres semuanya, sudah berjalan mulus, tidak ada keskiruan, teman-teman bisa naikkan ke 32 volt ya, seperti ini ya. Warna kuning itu untuk CT teman. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi simple sebenarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Apa perlu saya tunjukkan kembali biar teman-teman tidak salah ya. Nah, kalau bisa lihat ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat langsung aja. Teman-teman ambil HP, kalau menggunakan HP teman-teman bisa langsung screenshot aja. Nah, oke, langsung screenshot aja. Saya kasih waktu 3 detik. 3 2 1. Oke, aku udah percaya. Oke teman-teman, jadi langkah selanjutnya saya pasang dulu ya untuk apa ya, untuk tegangan pada tune control. Jadi yang warna merah itu adalah bagian positif, sedangkan warna hitam ada untuk negatif. Jadi saya pasang dulu ya di sini teman-teman, saya pasang dulu ya teman-teman ya. Jadi agar supaya tidak terlalu ribet nanti mas, saya pasang dulu. Pasang. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi proses pemasangannya. Jadi ini sudah saya pasang ya untuk bagian tegangan ke tune control di sini ya teman, jangan di sini ya, di sini pasangnya. Nah pasangnya di sini loh untuk tegangan tune control. Jadi ini saya singkirkan dulu, nanti langkah selanjutnya kita hanya tinggal pasang driver ya, teman-teman. Ini adalah untuk output pada tune control, sedangkan yang ini adalah untuk inputnya ya. Oke, di sini kan ini udah selesai. Jadi mari kita pasang dulu bagian yang ke driver ya, PSU ke bagian perkabelan PSU ke driver teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini saya tinggal pasang aja perkabelannya, perkabelan untuk bagian PSU ke driver ya. Saya menggunakan kabel warna merah sama biru sama hitam. Warna biru ini yang saya gunakan adalah untuk VDC negatif, warna merah saya gunakan untuk VDC yang positifnya. Kita pasang dulu yang VDC positif di sini. VDC positif di sini teman, ada logo plusnya nanti. Sedangkan yang VDC negatif itu ya ada logo negatifnya ya. Ada lambang negatifnya teman-teman. Terus yang warna hitam itu adalah bagian ground ya. Bagian ground kita taruh di sini. Di bawah itu ground kan 2 kabel, yang satunya untuk speaker ya, ground pada speaker. Ini untuk merahnya adalah untuk speaker di tengah ini. Nah di sini ya, ini adalah yang 2 ini speakernya kita taruh di sini, sedangkan yang di sini kabelnya yang 3 ini adalah kabel untuk tertuju ke PSU ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah warna hitam saya gunakan untuk ground, biru warna biru untuk VDC negatif, jangan marah VDC plus. Kita coba pastikan dulu apakah sudah benar. Nah teman bisa lihat ya, logonya plus udah benar. Nah jadi seperti ini. Jadi saya harapkan teman-teman ya paham ya yang saya jelaskan teman-teman ya. Jadi nah untuk yang satunya lagi sama ya, jadi satunya lagi kita sama. Jadi kita pasang untuk ke bagian yang sebelah kirinya juga teman-teman ya. Jadi saya pasang terlebih dahulu. Jadi ini sama ya, ini juga sama VDC plusnya di sini di sini, terus ini VDC negatifnya di sini, sedangkan groundnya juga di bawah sini teman-teman. Jadi terus untuk speakernya di tengah sini. Nah seperti ini. Nah ini udah benar, kita taruh di sini bagian speakernya.
Nah, nanti kita paralel ya untuk bagian PSU ke driver kan kita paralel teman-teman. Jadi PSU nya ini kan satu, kalau teman-teman PSU nya dua ya bisa di satu driver satu PSU, satu driver satu PSU. Nanti ini karena saya satu PSU jadi kita paralel teman-teman. Nah oke, ini langkah ini saya sambungkan dulu ke PSU ya teman-teman. Jadi tahu kan teman-teman, PSU itu ada bagian untuk VDC negatif sama positif. Jadi PSU itu ada PSU non simetri ada tiga teman, ada tiga bagian, plus dan minus dan ground teman-teman ya. Kita pasang dulu ya teman, saya pasang terlebih dahulu untuk bagian PSU ke driver ya. Jadi bagian untuk driver warna hitam ini untuk ground ya teman-teman, warna hitamnya untuk ground saya taruh di sini ya, nih warna kuning ground teman-teman. Kita solder dulu bagian untuk groundnya ya. Terus kita pasang dulu untuk bagian plusnya teman-teman, plus. Nah, seperti ini. Jadi tinggal satunya lagi ya. Nah, ini kan di paralel teman-teman ya, jadi satunya lagi sini. Seperti ini. Jadi terus satunya lagi ya, ini belum rapi memang, tapi teman-teman yang penting paham ya. Jadi bagian VDC yang negatifnya kita taruh di sebelahnya sini ya. Kita bagian yang ke VDC negatif ya. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, ini bagian proses untuk VDC nya negatif positif itu udah selesai. Jadi seperti ini ya, memang masih berantakan jadi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham ya urut-urutannya. Nah oke, kita singkirkan seperti ini. Nah kan masih ada ya bagian untuk inputnya ya teman-teman, jadi kita pasang dulu inputnya. Nah ini kalau kabelnya itu pasang sendiri bukan dari pabrik ya, kita pasang dulu inputnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah di sini teman-teman ya, groundnya itu yang ada serabut untuk ground, sedangkan yang warna merah sama putih ini saya jadikan satu karena kabel head ini ya, kabel input kan stereo. Jadi ini kebetulan satu driver ini kan saya menggunakan kabel stereo, tapi saya pakai kabel stereo tapi drivernya itu mono. Jadi teman-teman saya saya kasih tahukan bahwa merah sama putih ini saya jadikan satu seperti ini ya. Jadi tetap aja saya menggunakan dua kabel ya, kanan yang kiri teman-teman. Inputnya di bawah teman, jangan sampai keliru ya bahwa input ini apabila keliru groundnya itu teman-teman pakai untuk jalur positif, sedangkan positifnya untuk ground, maka dia tidak akan bekerja, tidak berfungsi ya. Oke, untuk proses inputnya di sini saya sambung aja dengan output pada tunggu kontrol. Ini output pada tunggu kontrol saya solder seperti ini aja ya teman-teman. Jadi seperti ini aja. Nah, bentar ya. Oke, ini bagian groundnya sudah saya sambung sama ground control output dan juga ground pada input pada driver. Jadi ini kita pasang masing-masing ya. Nah kabel yang merah sama putih ini adalah L sama R. Jadi yang ada merah sama putih ini jalur input pada driver. Jadi saya gabung jadi satu teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah artikan ya, ini saya gabung jadi satu, jadi tetap satu kabel itu satu driver ya teman-teman. Jadi saya pasang dulu, saya solder seperti ini ya. Bentar, saya solder seperti ini ya teman-teman.
Nah, bagian perinputan ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini seperti ini, memang agak sedikit berantakan, saya singkirkan terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi nah, langkah berikutnya adalah proses penyambungan untuk speaker ya. Saya menggunakan jack jepit, saya taruh di mana. Nah, ini adalah untuk saya menggunakan jack speaker. Kita saya pasang dulu ya teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu, saya solder terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi ini proses pemasangannya untuk kabel speaker. Jadi saya taruh di sini. Ini saya rapikan terlebih dahulu untuk nanti kita cross check dari awal ya, teman-teman. Apakah ada keseluruhan atau enggak ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah Oke teman-teman, di sini sudah saya persiapkan. Mari kita sebelum dites, mari kita cross check terlebih dahulu ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, kita cross check terlebih dahulu. Nah, teman-teman kita bisa lihat. Nah, itu adalah bagian untuk PSU-nya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini sudah tidak ada masalah, semuanya sudah sudah sesuai dengan tugasnya atau sesuai dengan jalurnya. Teman-teman harus cross check dahulu, dan ini saya menggunakan VAC 25 teman-teman, karena ini saya basicnya saya khususkan untuk para pemula. Jadi teman-teman bisa kasih VAC yang terendah dulu apabila terjadi kesalahan. Jadi saya tidak langsung menyatakan 100% driver tidak rusak. Mudah-mudahan tidak terjadi kenapa-napa kalau VAC nya kecil teman-teman ya. Makanya saya sering mengingatkan bahwa untuk merakit lebih baik itu perakitan utama pertama. Jadi teman-teman ini jangan di VAC yang tertinggi, taruh VAC yang terendah terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai. Jadi saya menggunakan speaker 12 in, teman-teman nanti bisa dengarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini semua sudah selesai. Nah, oke, sudah tidak ada lagi yang namanya kesalahan pada proses perakitan. Jadi sudah saya cross check nih, sudah tidak ada teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi saya rasa video tutorial mengenai cara merakit power amplifier basic untuk pemula sampai di sini. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.